diagram sel volta. Ini reaksi oksidasi, jembatan garam, reaksi reduksi. Nah, ini penulisan diagram. Atau kita katakan juga notasi sel volta. Nah, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Ya, udah ini belajar. Logam yang mempunyai E0 lebih kecil selalu merupakan anoda. Ya. Jadi logam yang mempunyai E0 lebih kecil selalu merupakan anoda. Atau mengalami oksidasi. Reaksi dapat berlangsung spontan jika E0 sel mempunyai harga positif. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal bahwa kalau nanti dia spontan, maka ingatlah harga E0 selnya bertanda positif. Jadi lawan kata dari spontan adalah tidak spontan. Nah, jadi kalau dia tidak spontan, tinggal balikan saja, teman-teman. Ini jadinya E0 selnya bertanda negatif. Nah, E0 sel itu kan bisa dihitung pakai rumus, ya. E0 sel yang rumusnya adalah E0, yaitu yang di katoda, dikurang E0 yang di anoda. Atau katoda itu mengalami reaksi reduksi, dikurang E0 yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi dari reaksinya nanti kalian bisa cek. Urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah dalam deret volta sebagai berikut. Nah, jadi ini disusun deret volta. Ini penting untuk diingat dan dihafalkan ya. Karena ini adalah urutan ya. Jadi kalau urutan berarti nggak bisa diubah. Urutan dari reduktor terkuat. Berarti reduktor terkuat siapa? Si Li. Kan dari katanya. Jadi Li ini adalah reduktor terkuat dari semua logam yang ada di deret volta. Sampai reduktor terlemah. Berarti emas ini, Au kan aurum itu emas. Itu adalah reduktor terlemah. Reduktor terlemah artinya adalah oksidator terkuat ya. Oksidator terkuat. Oke. Nah, kalau dikatakan oksidator, kalau reduktor itu kan zat yang mengalami reaksi oksidasi kan, ini zatnya mengalami reaksi oksidasi, zatnya sendiri gitu loh. Jadi reduktor itu adalah yang mereduksi zat lain, tapi zatnya sendiri mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, kalau oksidator ini adalah zat yang bisa mengoksidasi zat lain, tapi zatnya sendiri itu mudah mengalami reaksi reduksi. Jadi kalau kamu ditanya, di antara semua deret volta, yang paling gampang mengalami reaksi reduksi jawabannya adalah Li. Reduktor terkuat gampang mengalami reaksi reduksi. Dan sebaliknya, oksidator terkuat gampang mengalami reaksi reduksi. Reduktor terkuat gampang mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian di sini ada tanda dari air. Oke. Apa makna air ini? Dan ini ada tanda ion hidrogen. Apa makna hidrogen ini? Ion hidrogen itu di larutan asam basa kita katakan adalah zat yang bersifat asam. Oke. Kesimpulannya ini adalah gini. Yang di kiri air, yang di sebelah kirinya air bisa bereaksi dengan air. Saya ulangi, yang di kirinya air, di kiri air itu bisa bereaksi dengan air. Kalau yang di kanannya tidak bisa. Yang di kanannya air, logam yang di kanannya air itu nggak bisa bereaksi dengan air. Demikian juga yang di kirinya asam, asam itu kan H ya. Itu bisa bereaksi dengan asam. Berarti yang di kanannya asam tidak bisa bereaksi dengan asam. Makanya di sini logam-logam ini sampai logam emas itu sangat sukar bereaksi dengan asam atau tidak bisa. Karena dia di deret volta berada di sebelah kanannya asam. Jadi tidak bisa dia bereaksi dengan asam.
Jadi sekarang saya ada pertanyaan ini. Aluminium bisakah bereaksi dengan air? Aluminium di sebelah mananya air di sini? Di kiri. Oke, kesimpulannya tadi kan yang pertama apa nih untuk air? Di kiri air bisa bereaksi dengan air. Berarti logam yang di kiri air maksudnya bisa bereaksi dengan air. Berarti kesimpulannya aluminium bisa nggak bereaksi dengan air? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang saya mau tanya, aluminium bisa bereaksi nggak dengan asam? Bisa. Karena asam itu kan setelah Pb kan. Jadi masih di kirinya asam. Oke, sekarang saya mau kamu buat kesimpulan. Logam nikel itu bagaimana reaksinya dengan air atau dengan asam? Nikel tidak bisa bereaksi dengan air, bisa bereaksi dengan asam. Kalau logam perak? Kalau perak tidak bisa bereaksi dengan air dan asam. Oke, bagus. Thank you, Lim ya. Mantap. Oke ya, udah mengerti ya. Jadi dari deret ini, Pak, itu harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan. Bagaimana caranya, Pak? Cari di Google, cari di YouTube. Banyak itu yang membuat jembatan keledanya. Oke, jadi logam yang di sebelah kiri dalam deret volta akan mengalami oksidasi di anode. Benar dong? Ya. Jadi yang mudah mengalami reaksi oksidasi itu nanti ujung-ujungnya kan di anode kan? Oke. Jadi logam yang berada di sebelah kanan dalam deret volta akan mengalami reduksi di katode. Kan reaksi reduksi ujung-ujungnya di katode kutubnya. Katode kutub positif, anode kutub negatif. Nah ini tadi yang kalau positif dia berlangsung spontan, negatif dia berlangsung tidak spontan. Contoh soal dari spontan dan tidak spontan. Kalau dikatakan seperti ini, reaksi yang dapat berlangsung. Dapat berlangsung itu artinya adalah reaksi yang spontan. Oke, kalian udah pernah nggak mendapatkan soal seperti ini? Jadi dia pilihannya adalah bukan ABCDE yang ditampilkan, tapi dalam bentuk 1, 2, 3, 4. Jadi kalau menjawab soal seperti ini, maka kalau dia jawabannya A, itu nomor 1, jadi pernyataan 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau jawabannya B, ini 1 dan 3. Kalau jawabannya C, ini 2 dan 4. Kalau jawabannya D, itu 4 saja. Dan kalau jawabannya E, itu benar semua. 1, 2, 3, 4. Ini yang dilihat adalah opsinya itu benar gitu loh. Benar. Oke, seandainya misalnya kan ini ditanya reaksi yang berlangsung atau reaksi yang spontan. Yang mana di sini yang spontan? Kalau misalnya ya yang spontan itu cuma nomor 4, yang lainnya tidak spontan. Maka jawabannya adalah kita pilih D, seperti itu loh. Jadi dilihat dari opsinya. Jadi opsinya udah ada yang saya buat ini adalah aturannya, aturan menjawab. Oke, kita langsung aja jawab. Ya, ini tadi hanya contoh saja. Kita langsung jawab. Rumusnya apa? Kan gitu. Kan kita mencari spontan atau tidak spontan itu dilihat dari nilai E0 sel. Kalau E0 selnya itu bertanda positif, maka dia adalah spontan. Nah, ini kesimpulannya kan. Jadi kita lihat dulu rumus E0 sel itu apa emang kan gitu ya. Rumus dari E0 sel itu sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, katoda itu reaksi apa tadi? E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, kebetulan di sini reaksinya adalah reaksi redoks. Jadi kita tidak perlu lagi lihat katoda atau anoda, lihat reaksinya saja. E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Oke, langsung soal pertama. Soal pertama itu maka kita cari E0-nya. E0 sama dengan
E0 reaksi reduksi. Jadi kita langsung ke reduksi aja ya. Nggak usah katoda anoda. Karena bentuknya dibuat reaksi. Dikurang E0 reaksi oksidasi. Halo Marbella. Iya, Pak. Oke. Nah, ini kan rumusnya udah tahu kan ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kamu tinggal identifikasi reduksinya yang mana, oksidasi yang mana. Yuk, coba sebutkan. Dari reaksi nomor 1 ini, nah. Reduksinya yang Fe. Fe reduksi. Berarti kita ambillah angka Fe ya. Iya, Berapa? 0,44. Ini 0,44. Berarti oksidasinya? Yang Zn. Berarti E0 reduksi dikurang berapa? Minus 0,76. Minus 0,76. Berapa hasilnya? Positif 0,32, Pak. 0,32. Kesimpulannya? Spontan. Spontan. Bagus, Marbella. Thank you. Berarti nomor 1 itu apakah spontan? Maka jawabannya iya. Jadi ini enol sel. Enol selnya rumusnya sama nih. Reduksi dikurang oksidasi. Sama dengan yang reduksi siapa di reaksi nomor 2? Yang reduksi pesannya, Pak? Hah? Reaksi nomor 2. Oh, PB-nya. PB. Berarti nilai PB berapa di atas? Nilainya PB ini PB. min 0,13. Oke, dikurang, maka oksidasinya si Fe ya. Berapa nilainya? Min 0,44 ya, Pak? Oke, berarti enol selnya nilainya berapa? Ditambah 0,31. 0,31. Kesimpulannya adalah? Kesimpulannya? Spontan. Spontan, benar. Nicholas Brian. Halo Nicholas. Ya, Pak. Oke, udah tahu kan? Oke, ini sama ya. Enol sel sama dengan enol reduksi dikurang enol oksidasi. Mana reaksi reduksi di reaksi ketiga? SN2+ jadi SN. Oke, jadi nilainya berapa di atas? Min 0,14. 14. Oke. Terus oksidasinya siapa? Zn. Maka nilainya berapa? Min 0,76. Oke, jadi hasilnya berapa enol selnya? Plus 0,62. Kesimpulannya apa? Spontan. Bagus. Ya, yang terakhir si Vincent lah. Justin. Ya, Pak. Oke, yuk. Nah, udah tahu kan maksudnya yang mengalami reaksi reduksi siapa di reaksi nomor 4? Zn. Maka nilainya masukkan berapa? 0,76. 0,76 minus ya. Terus PB-nya mengalami oksidasi ya. angkanya Minus 0,13. hasilnya Minus 0,63. Kesimpulannya dia tidak spontan. jawabannya 1, 2, 3. apa itu? 1, 2, 3 benar. Ya, apa itu tadi ini? Optionnya Apa? A. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, jadi seperti inilah kurang lebih cara menentukan reaksi tidak spontan dengan spontan. Oke, nomor 15. Ini contoh soal. Nah, ini reaksinya. Ini maksudnya apa ini, nak? Bisa nggak ini saya buat gini? Enol sel sama dengan di sini yang mengalami reduksi siapa? B kan? Yang mengalami oksidasi A kan? Berarti di sini bisa dong saya katakan enol selnya ini adalah enolnya, reduksinya enolnya B dikurang enolnya A.
Jadi E0B dikurang E0A itu sama dengan 1,1. Dari yang ini, reaksi 2, E0 sel sama dengan, ini berarti C dikurang A ya. Jadi reduksi kurang oksidasi kan. Berarti ini E0-nya C dikurang E0-nya A sama dengan 0,63. Jadi ini ada persamaan 2. Biar lebih enak kita buat ke persamaan matematikanya yang simple. Persamaan mat. Ini kita buat aja B kurang A ya. B kurang A sama dengan 1,1. Terus ini kan C kurang A sama dengan 0,63. Pertanyaannya siapa lebih besar B dibandingkan C? Bisa nggak kamu tarik kesimpulan, nak? Siapa lebih besar B dibandingkan dengan C? B lebih gede, Pak. Bagus. B lebih gede. Bagus ya, karena selisihnya lebih besar kan hasilnya. Jadi kita pakai logika matematika di sini, nak. Oke. Nah, berarti yang paling kecil itu A kan? Ini harga E0-nya kan? Nah, kalau E0 besar itu mengalami reaksi apa tadi di kesimpulan? E0 besar itu mengalami reaksi reduksi. Atau ini oksidator terkuat kan gitu. Kalau E0-nya kecil, itu mengalami oksidasi atau dia reduktor terkuat. Jadi dari sini udah bisa kamu simpulkan dong. Katanya di sini yang pertanyaan 2, C adalah oksidator terkuat. C katanya oksidator terkuat. Salah kan? Harusnya B kan? Ya enggak? Guys. Bisa kan kesimpulannya? A adalah reduktor terkuat dibandingkan B dan C. Benar. A itu kan E0-nya lebih kecil. Ya dia reduktor. Paham ya? Urutan potensial reduksi standar. Katanya E0-nya A lebih besar dibandingkan dengan B. Salah dong. Yang besar itu adalah B, baru C, baru A. Ini salah dong. Nah, berarti ini kita cek. Bagaimana ini kan B kurang C. Bagaimana supaya kita dapatkan B kurang C kan gitu kan? Karena yang ditanya di sini adalah E0 selnya adalah E0-nya B dikurang E0-nya C. Atau kalau kita masuk ke persamaan di sini adalah B kurang C berapa gitu. Bisa nggak kita buat ini persamaan 1, ini persamaan 2? Bisa kan? Bisa, Pak. Tinggal dieliminasi. Ini eliminasi. B dikurang A sama dengan 1,1. Terus C dikurang A sama dengan 0,63. Supaya ketemu, kita apain? Kurangin kan? Kalau dikurangin, A-nya mati kan? Tinggallah A dikurang C sama dengan, ini berapa nih? 0,47. Benar, angkanya benar. Nah, jadi artinya kalau di sel Volta itu ujung-ujungnya soalnya kayak gini paling sulit. Kecuali yang NERS tadi. Jadi yang benar itu 1 dan 3 jawabannya apa nih guys? Benar 1 dan 3 tadi jawabannya apa? Tadi kan kalau 1, 2, 3 kan A. Kalau 1 dan 3 jawabannya adalah B dong. Oh iya, Pak, lupa. Oke.